Halo, bertemu lagi dengan saya Om Tiger. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi pada toolbar Photoshop CS3. Tentunya pada Adobe Photoshop CS6 dan ke atas sampai Adobe Photoshop Adobe Photoshop CC ya. Tentunya sama toolbar-toolbarnya, hanya saja ada tambahan-tambahan fitur-fitur baru untuk fungsi-fungsi pada Adobe Photoshop CS6 ke atas gitu. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk terus kunjungi blog kami di bambangfotografi.blogspot.com, serta jangan lupa untuk subscribe channel kami, serta jangan lupa untuk like video-video kami di YouTube tentunya. Oke, pada tutorial pada laptop gitu. Nah, yang pertama sudah ada tulisannya jelas ya. Nah, di sini ini merupakan move tool, bisa tekan V pada keyboard ya apabila ingin menggunakannya. Yang ini rectangle tools ya, rectangle tools, bisa M, tekan tombol M pada keyboard, dan bila Anda klik kanan pada toolbar ini akan muncul ellipse marquee tool, single row marquee tools. Oh iya, sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu dulu dari atas. Yang pertama ada move tool. Ya, move tool. Contoh saya membuat objek gini. Saya membuat objek. Contoh saja ya. Saya membuat objek dulu. Jangan ditiru ini dulu ya. Ini hanya sebagai objek gitu. Nah, yang pertama, ini fungsi dari move tool, yaitu menggeser-geser objek yang Anda seleksi gitu. Pada layer Anda seleksi dulu ini semuanya ini ya akan dipindah. Terus Anda geser-geser, klik ini, geser-geser. Nah, biasanya move tool ini saya gunakan untuk menggeser objek yang saya seleksi, dan juga untuk memperbesar ukuran memperbesar ukuran dari objek. Ada tips dan trik dari saya ya tentunya. Apabila semuanya Anda ingin memperbesar suatu objek ya, jangan langsung klik ini langsung di drag. Nah, ini akan gepeng gitu ya. Ada tips dari saya. Anda bisa tekan shift pada keyboard, lalu tekan terus keyboard tekan terus shiftnya, lalu klik drag. Nah, nggak akan gepeng gitu ya. Nah, seperti itu cara memperbesar dari objek yang kita perbesar gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua ada ini rectangle marquee tool gitu. Nah, seperti itu. Sebelum Anda ingin membuat ini ya, apabila Anda membuat objek menggunakan rectangle tool, yang pertama ya, fungsi rectangle tool ini yang ke bawahnya ini agak sama gitu ya. Saya contohkan yang rectangle tool saja gitu ya. Oke. Apabila Anda klik drag lalu ini, nah seperti itu, dan Anda mewarnai menggunakan ini ya. Nah, seperti itu menggunakan ini. Nah, pilih ini. Nah, seperti itu. Maka Anda punya dua objek pada satu layar gitu. Ya. Nah, saya sarankan kalau ingin membuat objek dari rectangle tool, Anda buat layer baru gitu di sini. Dengan cara ini ya, layer baru. Nah, seperti itu, layer kosong gitu. Atau bisa Ctrl Shift N pada keyboard. Nah, klik OK. Nah, seperti itu. Lalu kita buat objeknya. Nah, semuanya seperti ini. Nah, tinggal gitu ya. Nah, jadi gak gabung gitu. Perkara nanti mau digabung ya terserah ya, tapi saya sarankan seperti itu biar nanti gak ribet gitu. Apabila ingin gabung ya tinggal tekan kontrol pada keyboard, lalu pilih ini, klik lagi. Nah, seperti itu nanti gabung. Dan apabila sudah mau disatukan, kontrol E pada keyboard. Nah, setelah keduanya seleksi,
kita kontrol pada keyboard. Nah, seperti itu. Oke. 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 Yang kedua, ya ini elliptical marquee tool gitu ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama gitu, kayak rectangle tool ya. Saya sarankan ya yang tadi ya. Oke. Ya, kalau single row marquee tool bisa juga. Nah, ini apa fungsinya? Nah, buat buat garis gitu, biasanya buat garis gitu. Nah, seperti itu. Buat garis ya, nyeleksi gitu. Tuh, gitu. Nah, buat garis kayak gitu tuh. Ya, ngerti kan? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Yang ini sama juga. Yang kedua. Nah, ini namanya ada polygon lasso tool. Biasanya untuk nyeleksi. Itu, nyeleksi dengan cepat katanya. Tapi enggak sih, enggak cepet amat gitu kalau seleksi pakai ini. Nah, seperti itu. Ya. Ya, seleksinya kayak gini. Soalnya nyeleksi ini. Nah, seleksi, hapus. Nah, gitu ya. Sama juga ya, gini ada polygon lasso tool. Nah, fungsinya kayak gini. Kalau lasso tool ini kayak pen tool, tapi kalau ini ya apa ya, gak bisa belok-belok gitu, lurus-lurus terus gitu aja. Nah, kalau udah mau nyeleksi, satukan lalu tekan 2 kali, double klik gitu. Nah, seperti itu, tinggal aja langsung ya. Sama juga kalau magnetic tool ini ngikutin arah warna biasanya. Apa sih bang maksudnya gitu? Nyeleksi sesuai warna. Nggak usah klik 1 kali aja pada daerah pertama ya, seperti ini. Nah, ini ikutin warna terus. Kalau lasso tool nggak usah diklik lagi, arahin aja mau sekalian. Nah, itu fungsi lasso tool. Nah, gitu. Nah, seperti itu kan, enak kan? Nah, sama juga kalau ini nyeleksi kayak gini, langsung aja ikutin. Nah, itu kan ngikut warna-warna sendiri gitu. Nah, ikutin aja terus, nah kayak gitu. Nah, kalau saya kayak giniin, loh kenapa bang? Padahal ini udah sama-sama hitam gitu. Ingat ya, kalau ada Photoshop ini bukan vektor gitu ya. Ekstensinya bukan vektor tapi JPEG, kumpulan dot-dot atau kumpulan dari pixel-pixel kecil. Kalau kita perbesar ini gak apa ya, pasti pecah gitu ya, pasti pecah lah. Kalau meskipun warna-warna hitam kayak gini, kalau menggunakan Photoshop itu pasti pecah. Jadi ini mengapa meskipun hitam, karena ada dot-dot kecilnya ya, ngikutin dot-dot kecil ya gitu ya. Nah, seperti itu. Sama juga kalau mau nyeleksi sudah selesai ya, kita double klik aja. Nah, itu langsung aja pada selanjutnya, pada fungsi selanjutnya yaitu ini. Nah, ini quick selection. Nah, quick selection ini sama juga kayak nyeleksi biasa, tinggal klik drag ya, ngikutin warna juga kalau ini ya. Nah, seperti itu, tinggal ngikutin warna juga, sama gitu ya. Nah, seperti itu, sama kok ya. Nah, seperti itu. Juga ada magic wand tool, sama juga nyeleksi kayak semacam warnanya gitu ya. Jangan lupa untuk mau nyeleksi gini, Anda harus pilih dulu yang seleksi mana ya gitu. Nah, ini kalau nyeleksi kayak gini kan nggak sama ya. Maaf agak rame ya di belakang, soalnya saya ini buat tutorial di rumahnya temen gitu. Ya, di rumahnya temen. Nah, seperti itu. Apabila Anda seleksi ini, nah ini sudah bisa seleksi ini. Nah, seperti itu. Ini ngikutin warna gitu ya, ngikutin. Nah, seperti itu ya. Udah wes. Yang kedua ada ini crop, pasti kenal dan crop ya. Nah, semuanya kita ingin ini, yang ini di sini bagian sini nggak perlu lagi gitu ya, nggak penting ya. Kita crop aja gitu. Tinggal drag seperti biasa, drag lalu tekan enter pada keyboard. Nah, seperti itu. Tinggal drag copy. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Crop. Nah, gitu. Biasanya kalau crop ini bisa digunakan kalau kita belajar fotografi.
sangat-sangat penting Prof itu kalau sudah kalian belajar bagaimana editing menggunakan Photoshop, yaitu teknik fotografi gitu ya. Kalau ini juga sama ya, slash tool. Nah seperti itu untuk memberi bagian, menandai bagian gitu ya, sama kok, menandai bagian gitu. Nah seperti itu. Wes, gak usah. Udah, ini gak terlalu penting ya. Slash ini juga sama untuk nyeleksi ininya. Ya, nyeleksi slash-nya. Tuh. Nah, ya ini. Ini Spot Healing Brush. Nah, dengan demikian, nah coba ini. Nah, seperti itu. Udah ada kan kerasa kan? Ya. Kayak gitu tuh. Ya. Biasanya ini udah ada macam-macam lainnya. Ini bisa digunakan kalau kita mau buat painting gitu. Bisa juga digunakan pakai ini, tapi ada cara lain, nanti saya jelaskan kalau cara lain menggunakan painting. Healing Brush tool ini bisa juga kayak gini dibuatin ya. Untuk hal-hal seperti ini nanti saya jelaskan pada tutorial selanjutnya, karena ini enggak terlalu penting kalau saya jelaskan seperti ini aja gitu. Nanti langsung praktek kalau ini ya. Oke. Yang brush, brush ini pasti ya kalian tahu dah ya. Brush untuk, nah seperti itu. Nah seperti itu ya, semuanya brush. Seperti itu brush ya, brush ini. Nah brush ini biasanya digunakan untuk membuat kalau saya ya, biasanya ini digunakan untuk membuat cahaya, bisa digunakan untuk mewarnai gitu ya. Anda bisa atur opacity-nya di sini. Nah, sesuai keinginan Anda. Yang kedua ini pencil tool, juga sama kayak gini ya, warnai aja gitu. Nah, color replace color juga sama ya. Tinggal Anda main sendiri kalau ini. Ini cloning tool. Clone pattern stem tool ini juga sama ya. Saya jelaskan ini aja, clone stem tool. Nah seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk menyeleksi untuk membuat clone pada suatu objek atau suatu foto ya. Pokoknya kayak gini. Semuanya saya akan membuat dua orang. Kita berusaha dulu. Nah seperti ini, kita tekan Ctrl Alt pada keyboard, lalu tekan klik kiri pada mouse, tekan terus Alt nya, klik, lalu tekan, lalu lepas Alt nya, lalu kita klik kiri. Nah seperti itu. Apabila kurang jelas, langsung klik aja yang banyak berapa kali gitu. Nah seperti itu kan, gaul kan ya. Biasanya ini digunakan kalau pada fotografi, bisa ini digunakan untuk menghilangkan jerawat pada model. Kayak saya kan banyak jerawatnya ya, saya hilangin aja pakai ini. Bagus loh ya. Ini juga, ini history brush tool ya, sama aja brush, enggak terlalu penting kalau ini ya. Kita mainin yang penting aja. Yang ini untuk ngapus, biasalah untuk ngapus gitu ya, biasa ngapus gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ini paint bucket tool untuk mewarnai gitu, gradient tool untuk gradient kayak gini ya, sama. Biasanya kalau ini di gradient sama basket ini biasanya banyak digunakan loh ya. Kalau gradient tool saya contohkan ini kayak gini, saya mainin warna ini. Oke. Kita buat warna pada layer ini. Klik shift Ctrl Shift N pada keyboard untuk membuat layer baru atau layer kosong. Kita klik ini coba. Nah seperti itu. Kita jangan dari atas aja kayak gini. Nah shift Ctrl kanan, Ctrl kanan, klik kanan pada itu ya. Lalu pilih ininya menggunakan apa ya enaknya, soft light aja. Nah seperti itu. Keren kan?
kita ketin aja opacity-nya. Wah gitu, apa gak keren kayak gitu? Mantep kan? Pen bootcat sama juga, biasanya ini kalau saya gunakan buat untuk membuat vintage ya, seperti ini. Coba kita buat vintage supaya kayak gini. Nah seperti itu. Set, klik kanan, blending option, lalu ubah ini jadi soft light. Terserah kalian ya, enaknya seperti apa. Buat lagi kalau vintage kayak gitu ya. Kalau vintage manual, biasanya kalau sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi udah ya, bisa langsung di sini soft light gitu, kita kecilin opacity-nya. Nah seperti itu. Buat lagi warnanya, semakin banyak warna kalian semakin kreatif tentunya. Ya semakin kreatif tentunya. Kita buat warna lagi, pilih soft light lagi, sesuai keinginan Anda kok ya. Biasa saya menggunakan soft light kayak gitu. Nah keren kan? Mainin warna aja kalau vintage itu ya. Oke selesai ya. Ini blur tool bisa digunakan untuk ini apabila kalau pada fotografi, saya fotografi juga bisa loh ya. Biasanya ini digunakan banyak untuk fotografi kalau Photoshop itu. Kalau Corel Draw itu digunakan untuk biasanya buat vektor gitu, bagus loh kalau buat vektor kalau Corel Draw itu. Kalau Photoshop ini biasanya untuk pabrikan foto ya, buat malah foto itu ciri khasnya biasanya fotografi. Nah itu seperti itu ya. Brush apabila kurang blur gitu bisa tekan ini langsung. Kalau kurang blur bisa pilih opacity-nya, ini strength-nya, kekuatannya gitu. Nah kalau sharpen tool sama juga, sharpen buat ngedetail. Kalau sharpen tool ini biasanya digunakan untuk kalian biasanya kalau main makro pada makro fotografi ya. Kalau buat foto-foto kayak semut besar, wajahnya semut tok gitu ya, memakai sharpen biar kelihatan lebih jelas lagi gitu. Smooth Get Tool juga sama. Kalau Smooth Get Tool ini biasanya untuk menghitamkan ya, ngitemin objek gitu ya. Bukan ngitemin objek, sorry buat menggeser objek gitu. Kalau rambutnya biasanya kurang nah kayak gini, kurang pipi gitu ya kalau kurang pipi gitu ya, sharpen tool ya. Nah seperti itu. Langsung pada fungsi lain, langsung pada fungsi selanjutnya. Nah ini Dual Get Tool. Ini biasanya untuk kalau fotografi digunakan untuk memutihkan wajah model tentunya ya. Nah seperti ini kita ubah. Nah seperti itu kan, lebih putih kan ya. Lebih putih kan gitu kan. Pintar kan saya. Nah langsung kalau pada Burn Tool, ini bantu bisa untuk ngitemin objek, atau bisa ini digunakan untuk membuat bayangan semu. Bayangan semu jadinya. Nah, seperti ini semuanya kayak gini ditemin. Kayak rock and roll gitu. Nah, seperti itu. Bisa kayak gitu ya. Nah, seperti itu biasanya. Nah seperti itu ya. Spoon Tool bisa ini agak abu-abu hasilnya nih, seperti ini ya oke. Nah gitu. Oh iya lupa, saya perkenalkan dulu, ini modelnya namanya Tahiyatul Rizky, biasa dipanggil Tahi ya. Perkenalkan, ini teman saya ya. Oke, yang pertama yang ini juga yang selanjutnya Pen Tool. Pasti kenal dong Pen Tool. Ini menurut saya fitur yang sangat bermanfaat ya kalau saya ya. Ini adalah fitur yang sangat bermanfaat kalau di Photoshop. Free Pen Tool juga sama aja gitu ya, sama kayak gini ya, polygon tool, laser tool gitu. Guys, udah usah pelajari ini.
Selanjutnya add anchor point tool, sama juga ini bisa nggak digunakan. Kalau ini bisanya untuk menambah objek, menambah seleksian untuk mengetahui seleksinya seperti ini, memberi anchor point gitu ya, mengetahui bahwa anchor point. Nah seperti itu ya. Ini untuk ngilangin anchor pointnya gitu ya, nih ngilangin anchor point itu nih, titik-titik, ini anchor point namanya convert point tool. Oh gak usah lah, nggak penting. Teks, kalau sampean nggak tahu teks kayak ini, jangan main Photoshop aja ya. Ini teksnya buat ngasih tulisan gitu ya. Kalau ini horizontal type biasa ke samping gitu. Kalau vertical type ini ke bawah ya. Tuh ya, udah lah jelasnya kan. Oke, sama juga ini untuk path selection juga sama, untuk ngambil anchor pointnya, untuk seleksi, buat narik juga, buat mindahin anchor point gitu. Nah rectangle tool ini biasanya shape ini shape ya, ini shape rectangle tool. Kalau kalian mau gunakan ini sama juga fungsinya, sama lain objek, lain model gitu. Contohnya seperti ini, kita buat kayak gini. Saya saranin juga kalau ini ya, kalian gunakan layar baru gitu ya, seperti yang saya jelaskan depan tadi ya. Klik kanan, make selection, lalu buat warnanya. Nah gitu ya. Kalau membuat lagi macam-macam lainnya gitu, klik kanan lalu pilih ini, tinggal pilih ini ya. Tinggal pilihin dulu lalu pilih ini. Nah pilih dulu. Kalau kurang ya all saja. Oke, langsung yes all yes. Nah gitu, ini semua udah ada di sini. Kalau ingin nambahin, nanti saya jelasin tutorial cara nambahin shape ini sebelumnya, tapi download dulu ya, lalu kita tambahin pada Photoshopnya kita, bisa juga. Oke, seperti itu. Ini not tool, nah itu ini eyedropper untuk untuk ngambil warna contohan gitu, seperti ini, nyontoh gitu ya. Nih warnanya nih berubah kan ya. Ini hand tool untuk geser objek gitu. Ini kayak gini, geser objek. Sorry kalau ini geser kalau kita ngezoom gitu ya. Nah seperti itu. Ini zoom tool, yuk tahu pastilah. Ini warna background. Ini yang kita gunakan di belakang. Ini bisa, ini foreground, ini background gitu ya belakang. Oke, selesai. Ini saja tutorial. Tutorial? Penjelasan dari saya bagaimana fungsi-fungsi dari toolbar Photoshop ini. Nanti selanjutnya bagaimana fungsi-fungsi menu-menu pada Adobe Photoshop, saya akan jelaskan pada tutorial selanjutnya atau pada penjelasan selanjutnya. Saya ingatkan lagi untuk terus kunjungi mamangfotografi.blogspot.com, serta jangan lupa untuk subscribe, jangan like channel atau video YouTube kami di mamangfotografi.cc.vc. Jangan lupa untuk terus klik iklan ya, karena ada iklan saya gunakan untuk biaya operasional rekaman serta biaya operasional proses upload. Terima kasih, wassalamualaikum, sampai jumpa dan salam sejahtera.